Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Puga Arnanda dari program studi teknologi aquaculture kelas B. Di sini saya akan membedah atau mempraktekkan dan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan akan mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui proses peredaran darah. Di sini saya mengambil sampel ikan nila atau nama latinnya adalah Oreochromis. Saluran pencernaan ikan yang pertama ialah mulut. Mulut merupakan bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Saluran pencernaan ikan yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan, yaitu terletak antara paring dan lambung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Saluran pencernaan ikan yang ketiga ialah stomach atau lambung. Lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna dengan sebenarnya, yang memiliki fungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar setelah selesai makan, lalu mengaduk makanan dengan sekresi, serta pengosongan lambung dan memasukkan isinya ke dalam usus. Saluran pencernaan ikan yang keempat ialah usus atau intestine. Usus merupakan tempat penyerapan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada ikan Oreochronis niloticus atau yang disebut ikan nila, panjang usus sampai 15 kali panjang tubuhnya, karena ikan ini termasuk ikan herbivora. Saluran pencernaan ikan yang kelima ialah rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Segmen rektum berfungsi dalam penyerapan air dan ion. Adanya penyerapan air dapat dilihat dari kondisi feses yang umumnya berbentuk kompak berbeda dengan keadaannya ketika masih terdapat di dalam usus bagian belakang. Saluran pencernaan ikan yang terakhir ialah anus. Anus merupakan tempat bermuaranya saluran pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Setelah kita belajar tentang saluran pencernaan ikan, sekarang kita belajar tentang kelenjar pencernaan pada ikan. Kelenjar pencernaan pada ikan terdiri dari hati, pankreas, dan lambung. Organ tersebut mensekresi dan kemudian digunakan dalam proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan pada ikan yang pertama ialah hati atau kapal. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ ini berjumlah sepasang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati atau heper ini yang pertama ialah menyimpan vitamin A dan B. Lalu mengatur pembentukan urea, yaitu substansi sisa dari nitrogen. Yang ketiga, tempat penyimpanan lemak dan glukogen, serta sebagai penghancur sel darah merah dan kimia. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantung kecil, bulat, oval, atau memanjang yang berwarna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu, berfungsi menampung cairan empedu, yakni cairan bile yang mengalami pembengkakan dari hati. Kelenjar pencernaan ikan yang kedua ialah pankreas. Pankreas memiliki dua tipe sel, yaitu sel eksokrine yang menghasilkan enzim pencernaan, sedangkan sel endokrin yang menghasilkan hormon. Pada ikan tolestein tersebar di sekitar usus dan organ pencernaan. Hasil pankreas bagian eksokrin adalah enzim pencernaan, yaitu enzim protease, amilase, ketoinase, dan lipase. Kelenjar pencernaan yang ketiga ialah lambung. Lambung selain saluran pencernaan, ia juga merupakan kelenjar pencernaan.
Pada lambung terdapat sel enteronegrin yang menghasilkan hormon gastrointestinal, antara lain gastrin yang berperan dalam menstimulasi sekresi asam klorida, mucus, enzim pepsin, dan pergerakan lambung. Demikian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan pada ikan nila. Terima kasih.